Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah saat ini, Minggu 5 November 2023, dengan tema Hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan, kita melantunkan nyanyian. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini, pada hari Minggu ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Hati kami bukalah, sehingga kami dapat menyambut sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil saat ini diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Matius 23 ayat 1 sampai 12, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak, ketika anak itu menuruti dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Ketika anak itu mendengar, lalu paham perintah orang tua, juga pernah melihat apa yang dilakukan oleh orang tua lakukan dan orang lain lakukan. Saudara, dalam proses mendengar, memahami, dan melihat, tentu sang anak tadi sudah kenal dengan siapa orang yang memerintahkannya. Kalau belum kenal, mungkin tidak akan jadi perhatiannya. Lalu anak itu cuek. Selain itu, si anak tadi juga butuh fokus untuk mendengar, bisa paham dan melihat, sehingga nanti mampu melakukannya. Jika tidak fokus, maka perintah dari orang tuanya tadi tidak bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik. Saudara, demikian juga dengan kita, agar kita bisa fokus sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Kita sama seperti anak kecil tadi, kenali dulu, lalu fokus, lalu melakukannya. Langkah pertama untuk mengenal kehendak Tuhan adalah kenali dulu apa yang tidak Ia kehendaki. Dalam segala sesuatu yang mau kita lakukan, kenali apa yang tidak dikehendaki Allah. Jika ada yang tidak dikehendaki Allah, maka jangan menunggu lama,
lama untuk mengatakan tidak. Saudara, kita tidak akan melakukannya karena apa? Ya, karena Tuhan tidak menghendakinya. Nah, jelas bagi kita bahwa hidup menurut kehendak Allah harus dimulai dengan mengenal apa yang tidak dikehendaki dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam proses ini, kita menggunakan pikiran dan doa. Iman memang membutuhkan pikiran, logika pikir, dan tentu saja yang sangat penting adalah doa. Saudara-saudara, dari bacaan kita saat ini, kita diingatkan bersama bahwa dengan tegas mengenai sikap hidup atau perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah untuk dijauhkan dari hidup kita. Teguran Kristus saat itu pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai pengajar hukum. Mereka adalah ahli-ahli Taurat dan mereka memegang tampuk pemerintahan atas jemaat yang disebut ahli-ahli Taurat, dan sebagian dari mereka adalah orang-orang Farisi. Mereka menduduki kursi Musa, ayat 2, sebagai guru-guru masyarakat dan penafsir hukum. Saudara, di sini Yesus menggali lebih khusus tentang perbuatan-perbuatan mereka yang tidak boleh kita contoh dan teladani. Secara umum, yang dituduhkan kepada mereka adalah soal kemunafikannya, ketidakjujuran mereka, atau patokan ganda yang mereka terapkan dalam agama. Perkataan dan perbuatan mereka merupakan dua hal yang berbeda. Perbuatan mereka sama sekali tidak selaras dengan khotbah-khotbah atau jabatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Jarkoni, iso ujar, ora iso nglakoni. Kemunafikan apalagi yang lebih besar daripada menyuruh orang lain percaya dan melakukan, sedangkan diri sendiri tidak mau percaya dan tidak mematuhinya. Dengan perbuatan seperti ini, mereka menghancurkan apa yang telah mereka sampaikan dalam khotbah-khotbahnya. Mereka sangat keras dalam membebankan kepada orang lain hal-hal yang mereka sendiri tidak bersedia melakukan dan memikulnya. Mereka sendiri tidak mau melakukan hal-hal yang mereka bebankan kepada orang lain. Secara ketat, mereka memaksa orang-orang untuk beribadah, tetapi mereka sendiri tidak mau terikat dengan hal-hal yang mereka paksakan. Jemaat yang terkasih, ternyata semua hanya untuk pamer belaka. Tidak ada yang penting untuk hidup keagamaan. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat oleh orang. Semua tujuan mereka adalah untuk dilihat dan dipuji orang. Selain itu, Tuhan Yesus menunjukkan dua hal yang mereka lakukan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar. Tali sembayang itu adalah gulungan kertas atau kulit yang memuat kutipan 4 paragraf huruf hukum Taurat yang ditulis dengan sangat rapi dan indah. Tulisan ini dijahit di atas kulit dan dipakai pada dahi dan lengan kiri mereka. Tradisi ini tampaknya hanya bersifat kiasan.
yang tiada lain hanya untuk menunjukkan bahwa kita harus menyimpan perkara-perkara Allah secara secermat mungkin di dalam pikiran kita, seolah-olah perkara itu terus terlihat oleh mata kita. Nah, orang-orang Farisi membuat tali sembahyang itu menjadi lebih lebar, supaya dipandang lebih suci, dipandang lebih taat, lebih giat dalam menjalankan hukum Taurat daripada orang-orang lain. Saudara-saudara, saat ini Tuhan Yesus mengingatkan para murid, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita agar kita tidak menjadi seperti mereka, agar tidak meniru perbuatan-perbuatan mereka yang hanya mencari kehormatan dan kekuasaan, serta menyombongkan wewenang dan kekuasaan diri. Mengapa? Karena hanya satu pemimpin kita, yaitu Mesias, Kristus, pemimpin, guru, dan penuntun kita. Kita semua adalah saudara. Mari kita saling merendahkan hati, menundukkan diri satu sama lain. Jadi bagaimana saudara-saudara? Sudah sangat jelas bagaimana dan apa saja yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan dan tidak lakukan. Mari saudara-saudara, selamat untuk terus mengenal, fokus, dan tetap rendah hati dalam melakukan kehendak Allah. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, saudara bangkit berdiri. Mari bersama umat Kristen di penjuru bumi kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan segala kehidupan dan pergumulan kami. Kami serahkan para orang tua, para lanjut usia, adiuswa, para pensiunan. Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan. Demikian juga para orang tua yang selalu giat bekerja. Berkatilah anak-anak kami yang melakukan aktivitas, kegiatan belajar, kuliah, bekerja, berkeluarga. Tuhan naungi berkah. Kami juga berdoa untuk gerejamu di mana-mana dan di penjuru bumi. Bangsa dan negara Indonesia ketika hendak memasuki tahun 2024, adanya pemilu secara serentak. Tuhan berkati proses yang ada. Suasana politik, Tuhan berkati, agar keadaan damai tetap terjadi di bumi Indonesia. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan mendengar sabda Markus 12 ayat 43 sebagai dasar persembahan. Maka dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini
memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mari kita haturkan persembahan diiringi pujian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami haturkan berasal dari tangan-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan, melantunkan nyanyian pengutusan. Mari kita menyanyi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindungan. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, mari kita hundur dari tempat ibadah kita masing-masing dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.